Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukum? Atamanna bi khair wal afiyah. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai mudzakkar dan muannas. Hayya nabda dirasatana bi qiraati basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahasa Arab, jenis kata benda atau isim itu dibedakan menjadi dua berdasarkan gender, yaitu mudzakkar dan muannas. Nah, apa sih mudzakkar dan muannas itu? Mudzakkar adalah suatu kata benda yang merujuk pada laki-laki atau bersifat laki-laki. Sedangkan muannas adalah kata benda yang bersifat perempuan. Sekarang bisa kita lihat perbedaan dari mudzakkar dan muannas pada tabel yang sudah ditampilkan. Kategori mudzakkar memiliki ciri-ciri yang pertama, yaitu laki-laki atau bersifat laki-laki. Kemudian ciri yang kedua adalah nama laki-laki, dan yang ketiga tidak terdapat tak marbutoh di akhir kata. Ini untuk kata benda ya. Kemudian untuk ciri-ciri kategori muannas, yang pertama perempuan, yang kedua nama perempuan, yang ketiga di belakang kata benda tersebut terdapat tak marbutoh. Bisa dipahami ya, jadi kalau dalam kata benda untuk yang mudzakkar itu belakangnya tidak terdapat tak marbutoh, sedangkan muannas untuk kata benda belakangnya terdapat tak marbutoh. Berikutnya contoh penerapannya. Yang pertama dari sisi kanan ya, kita bahas terlebih dahulu kategori mudzakkar. Yang pertama ada kata abun. Diingat kembali, abun ini artinya apa? Ya, abun artinya adalah ayah. Ayah itu laki-laki apa perempuan? Tentunya ayah itu adalah laki-laki ya. Maka ayah masuk ke kategori mudzakkar. Kemudian di bawahnya ada kata Umar. Kenapa Umar ini masuk ke mudzakkar? Betul, karena Umar adalah nama laki-laki. Kemudian yang ketiga ada kata kitabun. Baik, kita lihat pada kata kitabun belakangnya terdapat tak marbutoh apa tidak? Tidak ya, sehingga kata kitabun masuk ke dalam kategori mudzakkar. Kemudian yang terakhir ada kata tolibun. Tolibun. Tolibun masuk ke mudzakkar karena apa kira-kira? Betul, karena belakangnya tidak terdapat tak marbutoh. Baik, sekarang kita geser ke tabel yang kiri, kategori muannas. Yang pertama kita baca dulu bersama-sama. Ummun. Baik, ummun artinya apa? Ibu ya. Ibu ini masuk ke kategori muannas. Kenapa? Ya karena ibu itu adalah seorang perempuan. Baik, sekarang yang bawahnya kita baca ada kata Silva. Nah, Silva ini kenapa kok masuk ke kategori muannas kira-kira? Karena Silva menunjukkan nama dari seorang perempuan. Kemudian kata yang ketiga, madrosatun. Madrosatun. Madrosatun ini kenapa kira-kira masuk ke dalam kategori muannas? Betul, karena di belakangnya terdapat tak marbutoh. Kemudian yang terakhir ada kata tolibatun. Tolibatun. Sama ya seperti di atasnya. Kenapa tolibatun masuk ke dalam kategori muannas? Karena pada kata tersebut belakangnya atau diakhiri dengan tak marbutoh. Diingat kembali ya, kalau kata benda atau isim tersebut belakangnya terdapat tak marbutoh, maka masuk ke kategori muannas. Tetapi jika kata benda tersebut belakangnya tidak terdapat tak marbutoh, maka masuk ke dalam kategori mudzakkar. Betul. Baik, selanjutnya ada tadribat atau latihan. Silakan lengkapi titik-titik yang tersedia dengan jawaban mudzakkar atau muannas. Baik, contoh kata yang pertama ada kata miftahun.
Kata miftahun ini kira-kira masuk ke dalam kategori mudzakkar apa muannas? Silakan anak-anak bisa cek ya di tabel perbedaan yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian bawahnya juga baqaratun. Nah, kira-kira kata tersebut masuk ke dalam kategori muannas apa mudzakkar? Kemudian sa'atun. Yang terakhir ada aliyun. Silakan nanti dicek kalau sudah tahu jawabannya, di titik-titik tersebut diisi dengan kategori muannas atau mudzakkar. Silakan bisa ditulis dan dijawab pada buku masing-masing ya. Nanti akan Ustazah koreksi pada saat pembelajaran luring. Baik, cukup sekian pembelajaran daring hari ini. Nanti akan kita bahas kembali pada saat pembelajaran luring berikutnya. Jangan lupa dicatat materinya dan dikerjakan tugasnya. Haya nahtatim dirasantana biqiraati hamdalah jama'atan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.